Bareskrim ini laboratoriumnya sudah cacat, ya, kasus Jessica Wongso, memanipulasi barang bukti digital. Jadi itulah ya, pada saat kasus Jessica sudah babak belur, ya, nanti kita bongkar tuh ke publik. Kalau bisa ada media internasional, biar babak belur sekalian, ya. Ini sebenarnya memalukan rejim Prabowo Subianto ini sebenarnya, ya, kemarin yang mereka lakukan, betapa hukum itu masih bobrok seperti di zaman Jokowi. Ini kan tayangan kemarin menunjukkan betapa bobroknya kepolisian Republik Indonesia. Bukan di zaman Jokowi, Pak. Sekarang zamannya Pak Prabowo Subianto. Itu masih ditanya seorang wartawan itu sudah gelagapan dirti hidungnya. Bagaimana kalau ditanya ahli? Kan ahli hukum, ahli pidana, ahli forensik. Bagaimana jawabannya dia itu? Hancur. Ya. Cuma ditanya wartawan saja. Sudah gelagapan, panik. Kenapa yang ditampilkan justru ijazah fotokopi yang kalian kesimpulannya ke asli ijazahnya. Berarti kan keaslian dari ijazah asli kan. Tapi yang berani ditampilkan adalah fotokopi. Masa laboratorium forensik begini Pak Prabowo Subianto mengumumkan keaslian sebuah ijazah, ya. Objek yang diuji nggak berani ditampilkan, apalagi dipegang. Apakah Bapak nggak punya kapasitas untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini, Pak? Ini, ya, sekelas laboratorium forensik Polri memegang objek yang diuji pun nggak berani, dan tetapi berani mengklaim itu asli. Parcok ngelawak lagi kemarin Bang. Iya, Bang Ezeki. Ditanya sama wartawan, ada, Pak, kenapa ijazahnya ijazah asli Joko Widodo nggak ditampilkan? Terus jawabannya apa? Gelagapan lah dia, panik. Terus dia bilang yang menjadi pokok permasalahan adalah fotokopi ijazah, katanya. Kacau. Itulah kita tonton kemarin, lawakan demi lawakan, ya, kelucuan, ya, menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Itulah hebatnya Joko Widodo, ya, menutupi kebohongan. Dia pakai itu Bareskrim, ya. Bareskrim ini laboratoriumnya sudah cacat, ya, kasus Jessica Wongso, memanipulasi barang bukti digital, pakai e-redshot, ya. Pada saat siapa Kapoldanya Tito Karnavian dan Krisnamurti, direktur Dirkrimumnya. Nah, Dirtipidumnya ini Juandani satu angkatan dengan Listio dan Krisnamurti, ya, di Akademi Kepolisian. Jadi itulah, ya, pada saat kasus Jessica sudah babak belur, ya, nanti kita bongkar tuh ke publik. Kalau bisa ada media internasional, biar babak belur sekalian, ya. Pakai e-redshot yang diakui sebagai software yang terinstal menjadi bagian dari DVR Telview. Itulah yang membuat makin kacau. Ada Bareskrim, ya, laboratorium forensik sebuah negara besar, ya, seharusnya, ya. Ini sebenarnya memalukan rejim Prabowo Subianto ini sebenarnya, ya, kemarin yang mereka lakukan, betapa hukum itu masih bobrok seperti di zaman Jokowi. Seolah-olah Jokowi ini perlu perlindungan, ya, dari kepolisian. Inilah Pak Prabowo Subianto. Ini kan tayangan kemarin menunjukkan betapa bobroknya kepolisian Republik Indonesia. Bukan di zaman Jokowi, Pak. Sekarang zamannya Pak Prabowo Subianto. Gitu loh. Jadi yang dikenang momen kemarin itu adalah kepolisian di rezim Prabowo Subianto. Bayangkan Pak, Bareskrim, setingkat Bareskrim, menunjukkan lawakan-lawakan. Itu masih ditanya seorang wartawan itu sudah gelagapan dirti hidungnya. Bagaimana kalau ditanya ahli? Kan ahli hukum, ahli pidana, ahli forensik. Bagaimana jawabannya dia itu? Hancur. Ya. Cuma ditanya wartawan saja, sudah gelagapan, panik. Kenapa yang ditampilkan justru ijazah fotokopi yang kalian kesimpulannya ke asli ijazahnya. Berarti kan keaslian dari ijazah asli kan. Tapi yang berani ditampilkan adalah fotokopi. Ijazah yang diserahkan itu dalam bentuk angle, terrotasi, ya, tertranslasi namanya, terrotasi, gitu loh. Ya, nggak bisa pengamat atau observer kayak saya zoom saja pun kabur dia karena jauh dari fokus dari focal point dari kamera. Ya tentu ketika di zoom ya kita nggak dapat apa-apa informasinya, ya, gitu. Apalagi udah ditampilkan dalam bentuk monitor, ya, bukan dipegang ijazahnya, udah dalam bentuk monitor. Ya, di belakang layar dia sudah begitu memiliki jarak juga ketika iparnya Jokowi itu, ya, menampilkan, ya kan,
udah berjarak, terus mengalami rotasi lagi. Bagaimana mau mengamati, terus diambil dari kamera lagi oleh wartawan. Ya, nggak dapat informasi apa-apa. Bagaimana sebenarnya bentuk atau wujud asli dari ijazah Jokowi yang diklaim Dirtipidum kemarin lewat Bareskrimnya itu asli. Bagaimana? Ya, jadi banyak sekali yang disembunyikan mereka. Ya, masa laboratorium forensik begini Pak Prabowo Subianto mengumumkan keaslian sebuah ijazah, ya, objek yang diuji nggak berani ditampilkan, apalagi dipegang. Kan ini menambah public distrust Pak kepada kepolisian Republik Indonesia. Ya Pak Prabowo Subianto, ini sudah rezim Anda sekarang yang dikenang kepolisian lawak-lawak seperti ini. Itu rezim Prabowo Subianto. Apakah Bapak nggak punya kapasitas untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini Pak? Gitu loh Pak, supaya fair play ini Pak. Ini kan Listio Sigit Prabowo kan sudah 4 tahun ya diangkat oleh Jokowi. Bagaimana ini hasil forensiknya ini itu bisa dipercaya publik kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo yang diangkat oleh Jokowi, padahal presiden sudah berganti. Secepatnya itu copot Pak, ganti dengan jenderal polisi yang masih punya integritas sehingga membawa kepolisian tidak terburuk lagi se-Asia Tenggara. Ini kan pengumuman kemarin yang lawak-lawak kemarin, yang nanti saya jelaskan hal teknis lainnya. Itu kan makin membuat lawakan sehingga kepolisian Indonesia makin terburuk mungkin se-Asia, ya, bukan lagi se-Asia Tenggara. Bayangkan menguji, objek ujinya nggak dipegang. Kalau kasus lain, ya, misalnya narkoba atau apa. Nah, itu apa kan? Dipegang kan? Ditampilkan ini berapa ton. Putu-putu bebas oleh wartawan atau barang bukti lain lah, misalnya kalau ada seorang koruptor atau apa ya kan, penjahat gitu kan, motornya yang dicuri misalnya ditampilkan foto-foto. Ini ya sekelas laboratorium forensik Polri memegang objek yang diuji pun nggak berani, dan tetapi berani mengklaim itu asli. Bayangkan itu, ya, bagaimana kepolisian seperti itu takut menunjukkan objek yang diuji. Kan bagaimana ini Pak Prabowo Subianto, Pak? Masa sekelas polisi begini, Pak? Pak, masa polisi apa Pak masih disetir-setir oleh Jokowi di zaman Prabowo Subianto loh. Presiden sudah berganti, kami ingin ya polisi lebih baik Pak daripada zaman Joko Widodo. Gitu loh Pak, yang dikenal dengan Partai Coklat. Hancur-hancuran Pak. Ya, Pak, belum lagi kasus KM50, Tina Cirebon, Kanjuruhan, kan hancur-hancuran, Pak. Masa ditambah lagi kayak gini? Dan ini terjadi di rezim Bapak, pemerintahan Prabowo Subianto. Pecat langsung itu Pak, Listio Sigit Prabowo itu Pak. Aduh, memalukan Pak. Ya, sebuah lembaga negara, institusi yang dibiayai 126 triliun tahun 2025 ini, kualitas Bareskrimnya kacangan seperti ini, ya, melakukan pembodohan publik yang diuji identik atau tidak identik, artinya dilakukan uji komparasi, ya, uji komparasi, ya, uji keidentikan adalah uji komparasi atau dikenal dengan uji pencocokan. Objek A cocok enggak, objek B identik enggak dengan B, tapi kesimpulannya asli. Itu kan jauh. Uji keidentikan, kesimpulannya otentik, asli. Nggak ada kaitannya. Identik A dengan B bukan mengatakan A dan B itu otentik. Jangan dibodohi publik, Bareskrim, Dirtipidum. Ya. Belum lagi Anda tidak menyebutkan mana ada itu metode setelah dilakukan uji laboratoris. Ini bukan metode itu. Ya. Itu topik atau penamaan apa itu? Penamaan penamaan secara global. Metode spesifiknya apa yang digunakan coba untuk melakukan pencocokan atau uji keidentikan itu yang Anda klaim tidak ada variabelnya, ya. Misalnya uji keidentikan tinta stempel A di objek A, stempel di objek B, dilakukan dengan metode ini, dan hasil keidentikan dalam bentuk variabel, misalnya persentase sekian persen. Itu nggak ada disebutkan, bayangkan. Ya, variabel-variabel outputnya apa? Itu harus Anda serahkan Dirtipidum kepada mereka yang melaporkan, yaitu TPUA. Jangan nanti harus ada report spesifik, ya.
Gitu loh. Report, laporan laboratorium spesifik terkait apa yang Anda bacakan kemarin di Tipidum. Jadi nggak ada yang bilang, ini identik, cuma statement begitu saja ya. Itu narasi itu. Anak SD saja tahu bisa kayak gitu. Ya, harus ada jenis metodenya, ya. Sebutkan metode pencocokannya, menguji keidentikannya apa, ya. Variabelnya, indikatornya apa, berapa persen identik, metodenya apa, variabelnya apa, yaitu indikatornya apa. Harus dalam bentuk persentase atau apapun, angka-angka. Itu harus kalian berikan karena kalian sudah melakukan apa itu? SP3. Ya, melakukan penghentian penyelidikan. Tapi kalau cuma narasi seperti itu, polisi macam apa itu? Itu. Jangan dibodohi publik. Ya. Dalam uji saintifik, maka Anda harus punya metode. Harus ada outputnya. Nah, nanti metode itulah yang akan kita minta, metode yang sama terhadap barang uji yang sama, direkonstruksi, diuji ulang oleh pihak kedua dan pihak ketiga, sehingga bisa dilakukan komparasi. Ya, karena selalu saya bilang, berulang, bahwa ya, kebenaran saintifik secara absolut bukan milik dari Bareskrim. Ya, kebenaran saintifik itu harus diperdebatkan, dipertentangkan berbagai ahli, berbagai laboratorium gitu. Jadi tidak punya, ya, Bareskrim itu tidak punya kebenaran mutlak dalam sains. Tidak ada dalam sains itu seseorang sepihak memiliki kebenaran absolut, kebenaran apa ya, mutlak ya. Tidak bisa diklaim, harus dikomparasi, ya kan? Harus dibandingkan, harus berani ditantang, diuji oleh pihak lain. Kalau hasil kalian kemarin itu reliable atau handal, trustworthy, dapat dipercaya, dan tanpa intervensi. Ya. Ditanya oleh wartawan saja di Tipidumnya, gelagapan masih. Itu masih wartawan yang nanya. Ya. Bayangkan kalau ahli pidana yang menanyakan, atau ahli apa nanti, ahli forensik di pengadilan, kan? Akan dipanggil itu di Tipidumnya, itu kita panggil itu. Gitu loh. Dan orang-orang yang menguji di Bareskrim, apa metodenya? Ya, bagaimana prosedur melakukan metode tersebut? Ya, jadi metodenya sebutkan, prosedur melakukan metode itu bagaimana? Apa cuma lewat mata, teropong begitu, loops gitu, pembesar, kacamata pembesar, terus oh ya ini diteropong-teropong lah kan, apa ini pakai mata ya, stempel ini, oh di objek A, di objek B, oh sama, itu kan bias. Kalau pakai mata, harus ada metode, harus ada algoritma, harus ada. Sebutkan metodenya, prosedurnya. Itu harus kita uji di pengadilan. Karena tidak ada di dunia ini sebuah institusi, baik juga pribadi atau laboratorium, yang memiliki kebenaran atau hak mutlak terhadap kebenaran saintifik. Tidak ada itu. Ya. Apalagi dengan cacat-cacat. Ya, catatan-catatan cacat dari laboratorium forensik, Bareskrim Polri, kasus Jessica Wongso, memanipulasi pakai software gratisan, iRedsoft, untuk mengabur-ngaburkan video CCTV, laboratorium toksikologinya pada saat itu Dr. Nur Samran Subandi, ya, memodelkan penguraian cyanida pakai parabola terbuka, AX kuadrat tambah BX tambah C, A-nya positif, maka parabola terbuka, ketika X-nya diekstrapolasi, malah konsentrasi cyanida menjadi meningkat di dalam gelas, ya. Pemodelan penguraian cyanida pakai parabola terbuka, ya, bukan pakai eksponensial menurun. Itu kan itu produk Bareskrim itu. Di samping itu juga salah menghitung mundur waktu. Itu laboratorium toksikologi Bareskrim. Bayangkan. Ya, jadi apa yang bisa kita percaya dengan kemarin juga? Ya, lawakan-lawakan tidak menyebutkan metode apa, prosedur melakukan metodenya bagaimana, output dari variabel itu. Mana bisa identik begitu berapa persen identiknya, mekanismenya bagaimana, metodenya apa. Harus ada report semacam itu, report technical report kan, artinya. Maka technical report kalau benar kalian lakukan besok, ya, terkait dengan metode, prosedur melakukan metode tersebut, outputnya bagaimana, itu harus diserahkan ke TPUA. Kalau enggak, kita pengadilankan atau pra-peradilankan atau yang lain gitu. Kalau hasilnya cuma ini identik tanpa menyebutkan apapun, memangnya dukung. Ya. Jadi ini bukan sulap-sulap, apalagi sekelas Bareskrim yang mengaku punya laboratorium terstandarisasi internasional. Ya, tunjukkan itu dalam technical report kalian. Gitu, ya. Tunjukkan itu dalam technical report, ya. Salah satu indikator yang sangat kuat ini adalah hasil abal-abal adalah menunjukkan, apalagi memegang, menampilkan di proyektor ras saja yang tegak lurus terhadap
observer atau pengamat, ya, itu tidak berani. Malah yang diberikan adalah hasil fotokopi. Beraninya menunjukkan fotokopi, ya, menampilkan saja nggak berani, apalagi memegang. Ini negara besar. Begini Pak Prabowo, kepolisian dengan anggaran 126 triliun. Pak Prabowo Subianto. Minum dulu ya. Gitu loh. Ya. Anggaran 126 triliun, hasil yang ditunjukkan tadi konyol-konyolan. Seorang di TV takut-takut, ya panik, gegabah, gelagapan, menunjukkan ini loh objek yang sebenarnya kami uji. Nah, tunjukkan bapak wartawan ini, pegang-pegang. Gitu aja kok nggak berani. Ini negara besar Pak Prabowo Subianto. 126 triliun keringat rakyat, ya, diberikan kepada institusi kepolisian ini, pimpinan Listio Sigit Prabowo. Kok hancur begini, Pak? Ya, menyebutkan metode pun nggak ada. Prosedur metode itu nggak ada. Output variabelnya apa? Kalau dalam presentasi, berapa persentase keidentikannya? Kalau cuma narasi, oh ini identik, setelah diajukan uji laboratoris terhadap tinta, perkertas, maka identik. Itu anak SD pun bisa mengarang seperti itu, ya, statement seperti itu. Yang kita butuhkan technical report. Tampilkan atau berikan kepada wartawan technical reportnya, ya, laboratori report, laporan teknis atau laporan laboratorium. Kalau benar dilakukan, ya, kalau benar nanti kita akan uji itu di pengadilan, ya. Oke, Jokowi, jangan dihentikan report apel aduan Anda itu, biar kita uji di pengadilan, ya, hasil dari Bareskrim tersebut, ya. Karena pengalaman saya, kasus Jessica Wongso sudah manipulatif itu laboratorium forensik Bareskrim Polri, ya, sampai sekarang berbohong, ya. E-Redstock, software gratisan berbasis Windows, diakui oleh Kepala Laboratorium Komputer Forensik Kombes Muhammad Nual Azhar dan rekan abdinya Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Christopher Hariman Rianto. E-Redstock berbasis Windows untuk mengotak-atik dimensi frame, lebar dan tinggi dari video, laju frame juga, ya, kecepatan frame per detiknya, jenis kodeknya juga diotak-atik pakai software itu, dan diakui katanya adalah bagian yang tak terpisahkan untuk perekaman di DVR, ya, digital video recorder merek FD161S, ya, merek Telview. Bayangkan itu Bareskrim, laboratorium forensik penipu, manipulasi, gitu. Itulah yang saya tantang. Kalau pengacaranya Jokowi sekarang dari kantor Otto Hasibuan langsung mengatakan bahwa itu fakta yang dikatakan oleh Bareskrim, laboratorium polisi, ya, sekarang mengatakan fakta seolah-olah kebenaran absolut milik Bareskrim. Kenapa kalian challenge dulu waktu kasus Jessica? Gitu. Kalau kebenaran absolut, kebenaran ilmiah hanya milik Bareskrim, ngapain kalian challenge waktu kasus Jessica? Kasus Vina Cirebon. Ya, artinya apa? Ya, kebenaran yang diklaim sepihak oleh Bareskrim, meskipun tanpa menyebut metode, tanpa menyebut prosedur melakukan metode tersebut, tanpa menyebut apa variabel outputnya, itu hanya kebenaran sepihak. Ya, kebenaran ilmiah bukan begitu. Kebenaran ilmiah harus menyebutkan metodenya, bagaimana prosedur melakukannya, apa outputnya, dan berani di challenge. Karena kalian sudah menyebutkan metodologi penelitiannya, outputnya, maka harus berani di challenge oleh pihak lain, ahli independen, laboratorium yang independen juga. Gitu. Harus siap. Kalau nggak siap, ya konyol. Berarti menipu. Gitu aja dalam sains. Kalau nggak berani disiap, di challenge, ditantang oleh pihak lain yang memiliki kemampuan sama, kalian sama, ya, berarti ada yang kalian tutup-tutupi, menipu publik, sama seperti kasus Jessica Wongso, pimpinan Kapolri-nya saat itu, Kapoldanya juga Metro Jaya, Tito Karnavian. Gitu logikanya Dirtividum. Ya, jadi nggak enteng tugas Anda bukan selesai nih di sini. Malah public distrust, ketidakpercayaan publik makin besar. Ya, ketidakpercayaan publik makin besar dengan konyol-konyolan kemarin itu. Ya, menampilkan ijazah aslinya saja nggak berani, dalam bentuk monitor saja nggak berani, apalagi memegang nggak berani. Polisi nih, ya, harusnya jangan kau kembalikan dulu kemarin. Masa sudah kau kembalikan? Kalau benar, pegang. Itu gentleman, kesatria. Ya, sekelas Bareskrim kok nggak berani memegang objek yang diuji.
Konyol itu namanya. Ya, bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Ya, ini nggak bisa selesai nih Pak Prabowo Subianto dengan statement ada label dari Dirtipidum kemarin. Ya, bayangkan ditanya wartawan aja sudah gelagapan. Mana lah ijazah aslinya? Mana mungkin selesai nih Pak Prabowo Subianto? Satu-satunya cara Pak Prabowo Subianto ganti Listio Sigit Prabowo sehingga diuji ulang ini. Dan berani Barreskrim melibatkan ahli-ahli dari luar. Baik luar negeri maupun dalam negeri, ahli yang independen. Gitu Pak Prabowo Subianto. Ini solusi yang paling penting Pak Prabowo Subianto. Kemarin itu malah memperburuk citra Polri, Pak. Memperburuk. Bapak sendiri keluarganya kan Pak Prabowo Subianto banyak ilmuwan, banyak saintis, banyak ekonom. Coba mendengarkan begitu. Kualitas kepolisian seperti itu. Apa nggak malu, Pak? Menampilkan objek yang diuji aja nggak berani sekelas Dirtipidum. Ditanya wartawan pun gelagapan. Bagaimana kalau ahli internasional menanyakan Dirtipidum itu, mungkin udah nangis dia atau bersembunyi ke kamar kecil. Cuma wartawan aja yang menanyakan, bukan ahli di bidang itu, udah takut dia.